Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal sahra sahran mubarak. Sahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Wal yattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Saat Sirajul Falah, para peserta, para pendengar yang budiman, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmatnya lah di tengah khusyuknya kita melaksanakan Shaum Ramadan, kita pagi hari ini bisa berjumpa meski lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti tadi sudah disampaikan, topik kita pagi hari ini adalah bagaimana menjadi orang tua teladan. Yang paling utama adalah kita harus memiliki beberapa pandangan-pandangan dasar, karena keteladanan anak pada orang tua itu sesuatu yang sesungguhnya bersifat natural. Natural itu dalam arti bahwa anak itu memang dia lahir, tumbuh, berkembang bersama orang tua. Jadi kalau ada pihak yang akan menjadi menjadi ya, sebutlah contoh atau teladan pertama, ya tak lain tentu saja adalah orang tua gitu. Ibarat cermin, ya orang tua itulah cermin pertama yang akan ditatap atau akan dilihat oleh sang anak. Nah, persoalannya kemudian adalah sesungguhnya apa yang hendak kita teladankan pada anak, itu yang pertama harus kita pahamkan. Sebab seperti tadi itu, bahwa keteladanan itu sesuatu yang bersifat natural. Makanya ada ungkapan like father like son, kan? Anak itu ya akan seperti bapaknya. Buah tidak akan jauh dari buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu. Makanya kalau orang tuanya artis, ya anaknya akan menjadi artis. Kalau orang tuanya itu seorang pakar hukum atau lawyer, anaknya juga kemudian sekolah di bidang hukum. Kalau orang tuanya itu dokter, anaknya juga cenderung akan mengikuti jalan orang tuanya, menjadi dokter pula. Begitu seterusnya gitu. Nah, tentu kan kita ini tidak ingin bahwa anak kita ini tumbuh berkembang itu sekedar mengikuti naturalisme seperti itu, ya kan? Karena kita tentu ingin anak kita ini menjadi sesuatu yang bahkan kalau bisa lebih baik daripada orang tuanya, lebih baik daripada diri kita kan gitu. Nah, apa saja yang perlu kita punya ya sebagai pikiran-pikiran dasar itu? Yang pertama adalah yang terkait dengan masalah-masalah filosofis. Gitu. Jadi maksudnya anak ini sebenarnya apa sih? Gitu. Anak ini apa? Anak ini macam-macam kan orang pandang itu. Ada yang memandang ini sebagai aset dari orang tua. Gitu. Karena itu kemudian dia berpikir bagaimana anak ini terus memiliki nilai tambah sedemikian sehingga nanti akan memberikan benefit kepada dirinya, memberikan memberikan keuntungan bagi dirinya. Ada yang memandang seperti itu. Dan benefit yang dimaksud adalah benefit
material, kalaupun jauh ya mungkin benefit sosial gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu tidak memandang seperti itu. Kita memandang anak itu adalah amanah, kan? Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu lahir karena langkah dan perbuatan kita. Anak itu juga lahir karena permohonan doa kita. Gitu. Begitu dia lahir, maka menjadi kewajiban kita untuk merawat, mendidik dan membesarkan dirinya, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak gitu. Jadi tersambung antara apa yang kita lakukan dengan apa yang bakal kita hadapi di masa yang akan datang di akhirat nanti. Nah, ini yang saya kira membedakan antara visi atau pemahaman filosofis Islam dengan materialisme atau sekularisme. Kalau Islam dia tembus sampai keluar batas dunia. Kalau sekularisme mungkin hanya bicara tentang masa depan di dunia saja. Nah, ini yang pertama. Dan juga kalau kita paham bahwa anak itu kan sebenarnya memiliki fitrah, ya. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah di sini itu apa? Fitrah di sini itu kan yaitu bahwa dia punya kecenderungan kepada tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecenderungan kepada kebaikan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fitrah di situ itu maknanya adalah kecenderungan kepada tauhid dan kebaikan. Maka perhatikan itu, lafaz berikutnya fa'abawahu ayyuhawidanihi. Orang tuanya lah yang meyahudikannya, au yunasironihi, au menasranikannya, au yumancisani, atau memajusikannya. Tidak ada orang tuanya lah yang mengislamkannya. Karena pada dasarnya dia sudah Islam dalam pengertian tauhid itu. Nah, orang tuanya yang menyimpangkannya. Gitu. Nah, jadi keteladanan itu harus dalam perspektif seperti ini, bahwa keteladanan orang tua itu semestinya adalah keteladanan yang duduk di atas fitrah anak. Itu bukan keteladanan yang membelokkan fitrah. Apakah ada? Banyak. Itu banyak. Jadi kalau dia akhirnya itu menjauh dari tauhid dan menjauh dari kebaikan, kebenaran, itu berarti orang tuanya lah yang berperanan di dalam menjauhkan anak itu dari semua tadi itu. Nah, ini yang pertama, ya. Ini penting sekali karena ini dasar dari semuanya. Ketika kita bicara tentang keteladanan orang tua, semua bicara seperti itu. Semua bicara seperti itu. Nggak ada yang tidak bicara karena tadi itu sesuatu yang bersifat natural. Gitu. Hanya keteladanan seperti apa itu sangat dipengaruhi oleh pandangan filosofis tadi. Kemudian yang kedua apa? Soal visi. Ketika kita bicara tentang keteladanan, itu sebenarnya keteladanan di dalam sebuah kerangka visioner seperti apa untuk anak kita. Itu. Kalau di luar sana ya mungkin terkait dengan yang tadi saya sebut itu, capaian-capaian atau peringkat-peringkat atau kualifikasi yang bersifat material, itu karir, kemudian profesi dan sebagainya. Kalau dia seorang politikus ya dia berharap anaknya menjadi politikus dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita kan punya visi yang
lebih daripada itu. Apa? Setidaknya kita bisa menyebut dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita ingin menjadi anak-anak kita ini anak yang soleh dan solihah. Itu kata ini kata yang sangat penting dan penting juga untuk ditanamkan kepada anak. Itu. Jadi ketika kita memerankan diri kita sebagai teladan bagi anak itu harus dipahamkan apa sebenarnya visi yang hendak kita tanamkan atau hendak kita visi apa yang kita ingin arahkan kepada anak untuk mencapainya. Karena keteladanan orang tua itu dia pasti ada fasenya, ada masanya dia. Masa berikutnya adalah bagaimana anak itu membangun dirinya. Nah, ketika dia membangun dirinya itu sangat dipengaruhi dengan apa sebenarnya visi yang dia punya terhadap dirinya itu. Nah, ini penting. Kita sendiri harus memahami itu bahwa tidak ada lain visi paling valid yang merupakan cerminan atau yang merupakan perwujudan dari atau yang diwujudkan di dalam doa orang tua. Doa itu kan permohonan. Permohonan itu kan merupakan ekspresi dari keinginan. Harapan paling tinggi orang tua kepada anak yang terekam dalam Al-Quran itu apa? Yaitu berharap anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya kan? Kita membaca misalnya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbi habli minas sholihin. Itu. Jadi itu yang pertama. Dan kita semua tahu bahwa soleh dan kesolihahan anak itu itulah yang utama, karena jikalau dia nanti menjadi anak yang atau menjadi orang yang pandai, kesolehannya itu akan menjadi kepandaiannya itu. Kalau dia menjadi orang yang kaya berharta, maka kesolehannya itu juga akan menjaga hartanya itu. Kalau dia menjadi orang yang berkedudukan, punya pangkat dan jabatan yang tinggi, maka kesolehannya itu akan menjaga pangkat dan jabatannya itu. Kalau dia dilahirkan menjadi orang yang berparas, cakep, gagah, cantik, elok, maka kesalehannya itu menjaga kecakapannya itu. Sebaliknya juga, jikalau dia itu ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki kekayaan yang lebih atau bahkan mungkin miskin, kesalehannya itu menjaga kemiskinannya itu. Kalau dia lahir menjadi orang yang tidak bertampang atau memiliki wajah yang biasa atau bahkan mungkin termasuk kategori buruk, maka kesalahannya itu menjaga ketidakcakapan wajahnya itu, begitu seterusnya itu. Jadi mendasar sekali soal kesalehannya itu. Oke, itu yang pertama terkait dengan visi. Kemudian yang kedua masih terkait visi adalah bahwa kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi saya sampaikan, wal yahsalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita orang tua itu diingatkan untuk jangan meninggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan lemah itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dzurriyyah di'afah, anak keturunan yang lemah. Lemah apa di sini? Sebagian besar orang cenderung mengatakan lemah ekonomi. Itu sangat wajar karena memang orang pada umumnya berpikiran begitu. Materialisme itu kan sebenarnya dasar berpikir yang paling rendah kan. Jadi takut tidak makan gitu. Ya, itu pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak lebih tinggi dari hewan. Hewan itu kan urusannya cuma itu. Dari sisi ayat itu memang juga dia menyelip di antara pembicaraan mengenai waris. Jadi bagaimana waris harus dibagi itu diingatkan bahwa harus dibagi sesuai dengan ketentuan agar kita tidak meninggalkan anak keturunan yang lemah. Itu lemah secara apa? Secara ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita kaji secara menyeluruh pesan-pesan agama kita, maka jelaslah bahwa lemah yang dimaksud di sini bukan hanya lemah secara ekonomi, tapi yang utama adalah lemah secara akidah, tauhid.
Jadi kita harus mengkhawatir anak-anak kita itu ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah sepeninggalku nanti. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kau makan sepeninggalku. Kalau apa yang kau makan insya Allah nggak akan keliru. Tetapi kalau ma ta'buduna min ba'di bisa keliru. Gitu. Karena itu lemah secara kita harus takutkan lemah secara tauhid, secara akidah. Kemudian berikutnya nanti lemah secara ilmu, secara sakofah. Itu. Orang itu akan diharapkan bisa menjadi orang yang soleh itu kalau dia paham kan, paham tentang apa? Tentang kesalehannya. Soleh itu apa sih? Kalau soleh itu taat kepada Allah, apa yang harus ditaati? Itu taat dalam apa? Bagaimana cara taatnya? Apa saja bidang atau aspek yang harus ditaati dan sebagainya itu terkait dengan ilmu, dengan sakofah. Kemudian yang ketiga lemah dari sisi amal, termasuk ibadah, itu malas ibadah. Kemudian yang keempat lemah dalam perjuangan. Itu. Yang dia pikirkan hanya dirinya saja, dia tidak pernah mempedulikan orang lain, apalagi bicara tentang umat, itu tidak ada di dalam pikirannya. Nah, jadi setidaknya 4-5 kelemahan ini, lemah tauhid, lemah ilmu sakofah, lemah amal, lemah perjuangan. 4 ini ya. Kalau mau dipisah ya lemah amal, ya, kemudian ibadah ya, sama dakwah. Baru kemudian nanti ada di bawahnya lemah ekonomi, bahkan juga lemah fisik, ya kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimul qawi, muslim yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Itu. Lemah apa? Lemah tadi itu 5 atau 6. Ujungnya ekonomi, kemudian fisik. Ya kan, kalau fisik kita lemah kan juga nggak bisa berbuat apa-apa, sakit-sakitan umpamanya gitu. Mau bicara apa kalau sudah sakit-sakitan? Gitu. Karena itulah maka penting juga memperhatikan soal aspek-aspek kesehatan ini, sampai-sampai kan sampai-sampai Islam itu begitu mengatur mengenai misalnya hal yang paling dasar itu soal pernikahan itu kan begitu rupa kan, kita ini tidak boleh nikah dengan siapa segala macam. Itu kan kalau kita urutkan ini menyangkut faktor hereditas, ada yang disebut dengan faktor-faktor resesif. Itu faktor resesif itu misalnya kayak apa, kayak leukemia dia resesif, kemudian diabetes itu juga dia resesif, kan dia generatif, generatif dia, artinya dia bisa menurun gitu. Nah itu kalau menikah dengan orang yang terlalu dekat secara nasab itu bisa berdampak terhadap kesehatan gitu. Karena itulah kasus-kasus incest itu biasanya berakhir dengan kematian. Kalaupun tidak berakhir dengan kematian, itu berakhir dengan kecacatan. Itu sebenarnya membuktikan betapa Islam itu luar biasa mengatur persoalan menyangkut kesehatan itu dari hal yang paling dasar, bagaimana orang memilih pasangannya itu. Sepupu itu kan boleh menikah, tetapi tidak terlalu dianjurkan kan sebenarnya, karena dia masih sangat dekat. Itu dia masih tunggal mbah kan, kalau sepupu itu masih tunggal mbah, sepupu pertama, sepupu kedua tunggal mbah buyut. Jadi boleh, tetapi dia masih terlalu tadi, itu hal-hal yang bersifat resesif itu bisa muncul di situ. Nah, baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah soal misi. Jadi apa sebenarnya yang ingin kita teladankan kepada anak itu adalah soal iman, itu akidah, iman. Kemudian yang kedua ilmu, sakofah. Kemudian yang ketiga adalah amal. Trilogi iman, ilmu, amal itu. Baik, nah sekarang kita sampai kepada soal strategi. Bagaimana strateginya? Saya menyampaikan ini semua karena keteladanan itu harus di dalam sebuah bingkai,
sebuah kerangka, bukan keteladanan biasa. Dan kita sedang melakukan itu, keteladanan di dalam sebuah bingkai, sebuah kerangka. Kerangka apa? Kerangka tadi itu, kerangka filosofi, visi, dan misi. Nah, strateginya apa? Strateginya yang pertama adalah bahwa yang disebut orang tua itu kan ada mama, ada papa, ada bapak, ibu, ada umi, abi. Artinya kita ini berdua. Orang tua itu yang dilihat oleh anak itu ya ada bapak, ada ibu, ada mama, ada papa gitu. Nah, keteladanan itu kan harus keteladanan yang utuh. Itu keteladanan yang solid itu. Karena itulah saya ingin mengatakan strategi yang pertama itu harus ada kesatuan visi pada orang tua. Itu. Jangan sampai ya ibunya bilang begini, bapaknya bilang begitu. Mana yang mau diikuti oleh anak? Kalau sudah berbeda, maka bukan keteladanan itu, akan memunculkan kebingungan, ya toh, gitu. Nanti praktisnya itu, ayo sholat sekarang, nah misalnya gitu. Lalu ibunya bilang nggak apa-apa, nanti selesaikan dulu pekerjaannya. Misalnya. Itu saja kan sudah menimbulkan kebingungan pada anak. Mana yang harus diikuti, bapaknya atau ibunya? Gitu. Nah itu penting, kesamaan atau kesatuan visi pada orang tua gitu. Jadi sadarilah bahwa kita ini bukan single example gitu, bukan contoh tunggal. Kita ini ada di hadapan anak itu sebagai contoh ganda gitu. Ganda karena memang kita dua orang yang berbeda, tapi ganda yang mestinya satu. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah karena itu penting ada sinergi yang bersifat kombinasi. Betul-betul satu tidak mungkin, karena kita ini tetap berbeda, laki, perempuan, ayah, bunda, masing-masing punya kecenderungan, punya sifat-sifat, emosi, pikiran, segala macam pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi di dalam konteks pendidikan anak, ketika kita bicara tentang keteladanan, dia harus menjadi sebuah harus melakukan sinergi kombinasi. Sinergi kombinasi itu maksudnya apa? Sinergi yang saling komplementer, saling melengkapi. Itu. Saling melengkapi itu artinya bahwa ibarat main bola itu loh, ya kan? Ada yang di depan, ada yang di belakang. Tuh. Boleh enggak kiper itu sampai ikut nyerang? Sebenarnya ya boleh gitu, tapi kalau sampai ke golan ya dia yang salah gitu. Nah, kombinasi antara kesebelasan yang sama-sama 11 orang, tapi kenapa ada yang satu menang, ada yang satu kalah? Itu kan karena sebenarnya bicara tentang kombinasi permainan antara pemain-pemain depan, striker, penyerang, dengan pemain tengah yang menghubungkan antara pemain depan dan pemain belakang, lalu pemain belakang yang mencoba untuk menahan serangan dari musuh, dari lawan, dan kiper gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalau kemudian kita bicara lebih jauh lagi, bahwa keteladanan itu bukan hanya menyangkut diri kita, tetapi juga menyangkut orang lain di luar kita, misalnya yang ada di rumah, misalnya ada pembantu mungkin, atau ada orang lain di situ, mungkin ada keponakan, atau ada anak kita yang sudah lebih gede. Itu sedang kita bicara tentang adiknya yang kecil gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hidup kita ini bukan hidup yang statis toh, hidup kita yang terus tumbuh, anak-anak kita juga tumbuh. Karena itulah keteladanan itu keteladanan yang tumbuh di dalam sesi-sesi. Keteladanan keteladanan kita diperlukan di dalam sebuah sesi pertumbuhan yang berbeda ketika anak kita ini usia TK. Beda dengan anak kita ketika sudah masuk SMP, masuk SMA, kemudian perguruan tinggi, itu berbeda. Itu. Nah, kita mesti menyadari itu, keteladanan-keteladanan yang bersesi-sesi tadi itu, ya kan? Keteladanan pada anak, di saat anak kita itu usia SD, mungkin itu keteladanan
yang bersifat nonverbal, itu nonverbal. Keteladanan nonverbal, keteladanan nonverbal itu keteladanan yang bersifat konkret gitu. Nah, di sini memang pakar pendidikan menyebut bahwa 75% anak-anak itu lebih dipengaruhi oleh penglihatan dan pengamatan itu. Penglihatan dan pengamatan. Jadi apa yang kita lakukan itu memang sangat berpengaruh gitu. Itu pada usia anak-anak kita yang masih sangat dini. Sholat tidak itu akan dilihat oleh anak. Kalau kita sholat ya anak akan ikut kita sholat. Ya toh, kalau kita pakai pakai baju khusus untuk sholat ya anak juga akan begitu. Kalau kita sholat tuh pakai kaos doang ya anak akan lihat bahwa itu berpengaruh. Tetapi ketika anak itu sudah sampai pada usia yang lebih dewasa, katakanlah SMA, itu keteladanan sudah tidak lagi keteladanan verbal, tapi keteladanan non verbal, tapi keteladanan verbal, bahkan keteladanan yang lebih bersifat hal-hal yang filosofis. Apa sih sebenarnya dibalik sholat itu, ya, dibalik kegiatan Abi dan Umimnya yang kesana kemari, si halaqah misalnya atau si aktif dalam dakwah segala macam itu apa sebenarnya? Itu tidak bisa sekedar dipertontonkan bahwa dia itu aktif di dalam dakwah. Karena itu saya sering mengatakan bahwa kita ini tidak boleh taken for granted, ya, merasa otomatis bahwa anak kita itu nanti akan mengikuti jejak kita ketika misalnya anak kita ini sudah saben hari melihat kita ini ngisi pengajian, misalnya setiap hari kita ini bahkan mungkin ikut aksi segala macam gitu, lalu anak kita akan otomatis begitu? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena pada level tertentu anak itu dia punya pikiran sendiri. Kalau dia tidak memahami apa yang ada, yang dilihat di hadapan dia pada orang tuanya, maka dia tidak bisa memfilosofikan, mengabstrasikan kegiatan orang tua itu di dalam sebuah kerangka konsep. Nah, disitulah pentingnya ada komunikasi itu. Komunikasi itu yang saya sebut sebagai keteladanan verbal, itu untuk menjelaskan semua ini apa sebenarnya. Itulah yang saya katakan bahwa keteladanan itu bersifat tumbuh sesi demi sesi gitu. Nah, yang jadi soal memang adalah bagaimana kalau kita punya anak yang beragam-ragam itu umurnya itu. Misalnya kita punya anak 5 misalnya, itu kan pasti kita akan melihat, ternyata anggap aja misalnya terpautnya 2-3 tahun. Pasti yang paling besar itu umur 15, ya kan? Kalau yang paling kecil anggap saja dia umurnya 0 tahun gitu, ya kan? Nomor 2 nomor 4, kalau ini nomor 5, nomor 4 kan umur mungkin 3 tahun. Kemudian nomor 3 itu 6 tahun. Nomor 4 9 tahun. Kemudian nomor 5 9 tambah ini 12 bahkan gitu. 12 kan sudah kelas berapa itu? Sudah mau masuk SMP. Jadi kita berhadapan dengan spektrum, apalagi kalau dia bergerak. Nah, ke sana itu berarti akan ada yang SMA, kemudian nanti lagi ada yang kuliah, ada yang masih SD gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena itu memang kita ini harus bisa multitasking, multiperan gitu di dalam konteks keteladanan itu. Sadarilah bahwa di depan kita itu ada anak remaja gitu, yang berbeda dengan anak-anak. Kita tidak mungkin bertingkah terus-menerus bagaimana menghadapi anak-anak kecil, anak-anak yang usia SD atau bahkan TK. Karena di hadapan kita ada anak yang sudah dewasa, yang tidak memerlukan itu semua. Dia memerlukan teladan keteladanan yang tidak yang bersifat verbal. Kemudian yang keempat, bahwa keteladanan itu adalah keteladanan tiada henti. Tidak ada akhir keteladanan itu. Bahkan sampai anak itu nanti beranjak dewasa, lalu lulus sekolah, menikah, bekerja, yang disebut keteladanan itu tetap akan ada.
keteladanan bagaimana kita menghadapi masa tua kita misalnya gitu, ya kan, masa pensiun, apa sih kegiatannya dan sebagainya, itu kan menjadi teladan. Ada banyak orang itu yang begitu lingkungan saya itu, lingkungan sekarang ini itu pensiun, itu ternyata kegiatan, teman-teman saya juga banyak yang sudah pensiun, itu macam-macam. Ada yang kegiatannya itu hari-hari itu penuh dengan cerita goes gitu. Ada yang kemudian larinya ke off-road. Nah, saya sendiri juga heran gitu loh. Loh ini ada jalan mulus, yang dicari malah jalan yang saya sering bilang bahwa untuk off-roader itu kan yang paling dibenci apa? Jalan yang mulus kan gitu. Makanya dia cari-cari yang geronjal-geronjal gitu. Dan itu banyak teman-teman yang kayak begitu. Nah, itu kan juga menjadi teladan bagi anaknya. Oh, meluangkan atau mengisi waktu pensiun begitu. Tapi ada juga seperti saya punya ayah itu, begitu masa pensiun tiba, selepas itu dia tidak ada kesibukan lain ya kecuali dia ngurusi masjid, bantu bangun masjid di sana, bangun masjid di sini. Itu kan menjadi teladan juga bagi saya gitu kan. Begitu meluangkan waktunya, mengisi waktu-waktunya. Nah, itu jadi keteladanan tiada henti. Kalau tiada henti berarti kita itu apa? Harus alert terus menerus. Alert itu artinya harus sadar terus menerus bahwa kita itu di dalam teropong anak-anak kita. Itu keteladanan yang tiada henti. Tiada ada fase di mana kita bisa bilang cukup ya anak-anak, kau tidak boleh meneladani aku lagi, nggak bisa, nggak bisa, terus menerus nanti. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang juga penting untuk kita sadari bahwa kita memang di dalam konteks ini ada keteladanan yang bersifat natural, ada yang bersifat innatural. Innatural dalam arti bahwa kita memang menampilkan diri itu untuk menjadi orang yang bisa diteladani. Disitulah pentingnya kita menyabarkan diri kita, sabarkan diri itu di dalam proses ini. Karena itu hidup orang tua itu memang hidup yang penuh dengan kesadaran bahwa kita itu memiliki anak yang kita punya pandangan filosofi, visi, misi dan sebagainya tadi itu, ya harus sabar itu. Tapi kalau tidak itu kan kemudian kita mau saenak dewi gitu. Padahal ketika kita bilang saenak dewi itu berhentilah proses keteladanan, dan itu yang kemudian menjadi teladan buruk bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah soal reputasi. Kita boleh bicara tentang apapun pada anak-anak kita. Kita boleh bicara tentang kita boleh mengajarkan atau melakukan apapun pada kita. Tetapi anak itu tidak akan pernah tidak melihat reputasi orang tua. Nah, itu reputasi itu apa? Reputasi itu hasil sekian banyak proses menjadi sebuah titik yang menjadi resultante dari proses itu pada diri orang tua. Itu reputasi itu. Coba antum pikirkan, kita mau bicara keteladanan soal apa? Kalau orang tua kena OTT korupsi, ya? Apa coba? Susah kan? Susah. Mau bicara apa? Kejujuran? Mau bicara tentang apa? Keimanan? Mau bicara tentang apa? Kehalalan? Mau bicara tentang apa? Perjuangan? Tidak bisa. Jadi reputasi itu penting sekali. Jadi keteladanan itu menjadi valid ketika anak itu melihat pada orang tua itu reputasi. Dan itulah yang ada pada baginda Rasulullah SAW ketika kita dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu kita melihat reputasi pada diri Rasulullah SAW. Itu. Nah, anak juga begitu, kan melihat kita itu punya reputasi apa. Nah, reputasi kan macam-macam. Ada reputasi secara keilmuan, ada reputasi secara kepribadian, dalam pemikiran, dalam perilaku, reputasi di dalam capaian-capaian yang bersifat finansial, material, itu dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, dalam memenuhi kebutuhan, itu kan soal reputasi juga gitu. Kalau anak merasa bahwa orang tua ini tidak sungguh-sungguh di dalam mencukupi kebutuhan, tidak sungguh-sungguh, bukan soal sedikit banyaknya, tapi nggak sungguh-sungguhnya itu kan jadi reputasi buruk. Mungkin anak akan maklum jikalau dia hidup di dalam kekurangan, tapi orang tuanya sudah sungguh-sungguh gitu.
Nah, itu kan reputasi. Reputasi di dalam dia memperlakukan ibunya itu. Sebagaimana juga reputasi dari seorang istri memperlakukan suaminya. Ya toh? Atau reputasi dari kedua orang tuanya memperlakukan kedua orang tuanya alias mbahnya itu. Ya toh? Reputasi dalam dia menghadapi persoalan-persoalan hidup dan sebagainya gitu. Nah, saya kira hal terakhir ini yang akan menentukan keberhasilan dari keteladanan tadi itu. Saya sering mengatakan bahwa ada banyak hal itu bisa kita selesaikan dengan baik di keluarga itu kalau kita punya reputasi. Tapi kalau tidak itu menjadi sulit. Nah, reputasi itu bukan bangunan 1-2 hari. Reputasi itu adalah bangunan dari sekian proses, sekian lama proses yang kita lakukan secara terus-menerus dengan sebuah kesadaran sehingga mencapai satu titik tertentu yang boleh kita sebut sebagai reputable itu. Ya, baik, saya kira itu pengantar dari saya untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadikan dakwah itu sebagai poros hidup dari anak-anak kita. Jadi bagaimana supaya anak kita itu bisa berdakwah di dalam rumah maupun ke lingkungannya dan di bermasyarakat Ustadz. Mengingat setiap anak itu kan ada zamannya ya Ustadz ya. Kalau anak saya masih kecil Ustadz, baru umur 5 tahun yang pertama dan yang kedua itu 1 tahun Ustadz. Yang sulung laki, yang bungsunya perempuan Ustadz. Istri juga ada hadir di forum ini. Saya lihat di perkembangan teknologi ini anak-anak kita itu banyak yang main TikTok Ustadz. Jadi cowok maupun ceweknya bermain ini TikTok, terus paling banyak bermain game online Ustadz. Jadi ada kekhawatiran buat kita untuk anak-anak kita kalau nanti besar, nanti mereka tuh terpengaruh dengan zamannya. Bahkan kami yang di wilayah non-muslim ini Ustadz, sudah banyak yang murtad begitu. Memang di satu sisi mualafnya banyak. Alhamdulillah untuk TTS itu ada sekitar 7.000 mualaf Ustadz dari suku Timor. Alhamdulillah mualafnya besar. Tapi yang murtad juga banyak. Dari suku Bugis, Jawa, ya itu karena pacaran Ustadz. Karena pacaran, ada juga yang karena jabatan, dikasih jabatan akhirnya murtad. Ada perlombaan mualaf sama murtadin di sini Ustadz. Jadi kita ada sebagai orang tua kan khawatir ya, seperti yang Ustadz sampaikan itu, orang tua bisa saja pendakwah, tapi anak itu kedepannya jadi bukan pendakwah, takutnya malah melawan dakwah itu. Jadi mumpung kita masih bisa mempersiapkan, kami minta tipsnya dari Ustadz bagaimana, karena Ustadz kan juga termasuk sukses. Anda lihat Mas Azam juga sudah terbit menjadi seorang pendakwah, ya kita juga berharap anak-anak kita juga besar bisa menjadi pendakwah begitu Ustadz. Ya, matur suwun Ustadz, jazakumullah khairan ya. Baik, satu lagi tadi saya lupa menyampaikan, tapi penting untuk kita sampaikan sekarang, itu adalah doa. Itu. Jadi keteladanan itu kan sesuatu yang bersifat fisikal kan gitu. Tapi doa itu penting sekali gitu. Karena itu jangan putus juga, terus berdoa. Nah, jadi bagaimana? Jadi ini memang proses yang tadi saya sudah sebut, keteladanan yang tiada henti. Anak itu tumbuh karena itu keteladanan yang tumbuh bersesi-sesi, yaitu, ya kan? Lalu sabarkan diri kita, lalu reputasi. Nah, kalau antum sejak dari dulu itu terus terlibat dalam dakwah, itulah reputasi antum akan dilihat oleh anak. Itu sulit sekali kita mengajarkan anak itu istiqomah kalau anak melihat kita tidak istiqomah. Reputasi kita reputasi orang yang tidak istiqomah, ya kan? Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada peringkat awal tadi saya sudah sampaikan, itu keteladanan yang bersifat nonverbal, yang di dalam teori psikologis tadi itu 75% anak pesan itu sampai pada penglihatan dan pengamatan itu. Jadi sudah bagus ketika
dari awal anak-anak itu sudah melihat kegiatan Abi dan Uminya, kegiatan antum dan istri itu di dalam dakwah dengan aneka macam kegiatan-kegiatan seperti yang sudah kita tahu itu. Nah itu insya Allah akan menjadi catatan di dalam benak anak, ya, rekaman penting gitu. Dan rekaman pada usia yang sangat dini itu sangat berpengaruh di depan, gitu, sangat berpengaruh. Gitu. Ini ada satu kisah yang diungkapkan oleh orang tua. Jadi pada satu hari anaknya masih kecil, masih umur 2 tahun lah, 2-3 tahun gitu, masih sangat kecil kan, 2-3 tahun itu. Nah entah bagaimana dia marah besar. Nah dalam marah itu dia melemparkan apa yang ada di tangannya itu, benda yang di tangannya itu dia lemparkan gitu. Nah rupanya apa yang dilihat itu, apa yang dia lakukan itu dilihat, kemudian direkam oleh berpengaruh besar. Apa yang kemudian terjadi, anak itu setiap kali marah pasti melempar barang-barang yang ada di tangannya, bahkan juga barang yang lain gitu. Dan itu terus berlangsung lama. Perlu energi yang besar untuk menyadarkan kalau marah jangan seperti itu gitu. Nah jadi fase-fase awal itu fase-fase yang sangat menentukan gitu. Memang kebetulan di kita punya rumah itu memang sempat menjadi tempat tuh banyak sekali kegiatan, rapat-rapat itu ada di situ, bahkan rapat-rapat penting itu ada juga di situ, kemudian pertemuan-pertemuan, lalu tamu dari berbagai daerah. Waktu tsunami dulu itu menampung menampung para relawan yang mau berangkat ke Aceh di situ, jadi aneka. Dan itu saya kira, saya tidak tahu persis apa yang dilihat oleh anak-anak saya, tapi pasti akan melihat, pasti akan merasakan itu. Nah itu, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang penting, ketika anak itu sudah mulai balik, itu harus diajak bicara. Itu balik itu harus diajak bicara. Biasanya anak-anak itu melewati masa balik itu seperti seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal itu titik yang sangat menentukan. Kalau kita punya sekolah, kita hanya mengenalkan 2 fase. Yang pertama adalah fase sebelum balik, dan yang kedua adalah fase setelah balik. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu bahwa sebelum balik itu anak kan dia anak-anak, dia bukan mukallaf kan itu. Tapi setelah balik dia bukan anak-anak, tetapi dia orang dewasa yang sudah masuk kategori mukallaf. Artinya dia punya kewajiban. Karena dia punya kewajiban, dia harus bertanggung jawab terhadap kewajiban itu. Dia harus dinyatakan, ditegaskan, dikatakan kepadanya bahwa kau sekarang ini adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap dirimu. Nah ini banyak orang tua yang melewatkan titik ini atau fase ini itu begitu saja. Padahal mestinya tidak gitu. Nah ini yang akan memindahkan, bukan memindahkan, tapi akan menghantarkan anak kepada yang tadi saya sebut keteladanan non-verbal kepada verbal, untuk dia bisa mengabstraksikan seluruh apa yang dia lihat itu, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu diabstraksikan gitu. Nah semua anak saya itu ketika masuk balik itu saya ajak bicara. Yang pertama dulu perempuan itu saya bilang, namanya Mila. Mila sudah haid ya, perempuan kan. Nah, begitu sudah haid tahu kan apa makna haid? Ya, dia bilang berarti sudah balik. Apa makna balik? Dia sudah tahu, ini mukallaf. Kalau mukallaf berarti apa? Berarti kalau itu wajib, menjadi wajib buat kamu. Kalau dia tidak boleh, haram buat kamu. Artinya hukum itu sudah berlaku. Maka jadilah kau orang yang bertanggung jawab. Itu. Kalau sebelum ini
kau pakai kerudung atau tidak, menutup aurat itu urusannya Abi. Tapi kalau setelah ini kau pakai kerudung atau tidak, itu sudah urusanmu. Kamu yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Begitu juga pada anak-anak saya berikutnya, sampai yang terakhir itu juga begitu gitu. Nah, ini fase ini untuk memindahkan ya keteladanan yang bersifat nonverbal itu menjadi verbal, lalu menjadi nilai dirinya. Nah, itu menjadi nilai dirinya. Selama ini kan yang dilihat itu nilai orang tua, ya. Tapi setelah dia balik, dia mengabstraksi apa yang dia lihat itu kemudian menjadi nilai dirinya, menjadi milik dirinya. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, Islam itu menjadi milik dirinya. Kalau kita bicara tentang ketaatan itu menjadi milik dirinya, menjadi dirinya itu. Kalau kita bicara tentang kewajiban dakwah itu juga menjadi milik dirinya. Nah, itu penting sekali, titik itu. Itu saya kira yang membuat Nun Sewu nih saya mengatakan tidak sedikit dari teman-teman dari aktivis itu melihat anaknya itu tak melanjutkan itu, tak meneruskan apa yang dia lakukan. Kalau dia saya ada kenal, saya tidak sebutkan ya karena beliau sudah meninggal. Ini seorang ulama pejuang di sini. Nah, tetapi di akhir hidupnya itu dia sangat prihatin karena tidak ada satupun yang meneruskan. Itu saya lihat ada 2 orang, dua-duanya itu terkenal. Tidak ada yang meneruskan. Bahkan yang satu itu dikenal sangat genial gitu, sangat cerdik, sangat dia dulunya sekolah belajar di Mekah. Jadi melalui halaqah. Jadi bukan kuliah, tapi seperti ulama zaman dulu itu kan, seperti Wahid Hasim itu kan dikirimkan oleh orang tuanya. Wahid Hasim kecil dikirim oleh orang tuanya Kiai Haji Hashim Asy'ari ke Mekah itu pada usia 9 tahun. Itu bayangkan itu 9 tahun. 5 tahun di sana, pada usia 14 tahun dipanggil. Itu. Dia tentu tidak kuliah apa 9 tahun. Itu. Tetapi dia mengaji di sana itu yang talaki dengan banyak syekh itu di situ. 5 tahun di situ. Lalu 14 tahun dia memimpin pesantren Tebu Ireng. Kelak pada usia 24 tahun dia sudah menjadi ketua umum PBNU itu Kiai Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. Ya, Hasim Asy'ari punya anak Wahid Hasim, Yusuf Hasim dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi itu, dia juga dikirim oleh orang tua ke Mekah. Begitu datang, sudah disiapkan calon istri. Dia cerita begitu. Kitabnya banyak sekali di rumah dia itu. Nah, saya ada hubungan sangat erat dengan beliau karena sempat menulis sebuah risalah penting itu. Nah, tapi apa yang kemudian terjadi? Kitab yang segitu banyaknya itu tidak ada satupun dari anaknya yang bisa memakainya, karena nggak ada satupun anak yang bisa membacanya. Nah, itu. Nah, di mana masalahnya? Saya lihat itu, menurut saya di titik simpangnya itu pada saat balik itu. Jadi tidak ada abstraksi dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya ini gitu. Jadi nggak ada satu, saya nggak tahu pada akhirnya itu kitab-kitab itu untuk siapa gitu. Nah, jadi saya sering mengatakan janganlah kita merasa otomatis anak itu ketika lihat kita ini begini nanti akan begitu. Belum tentu. Mengapa? Karena tadi itu ada fase yang penting, itu bagaimana anak itu kemudian memahami apa yang kita lakukan. Nah, disitulah pentingnya dialog itu, ya, dialog, kemudian bicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita inikan, segala macam itu penting sekali. Gitu. Dari sana kemudian akhirnya membentuk kepribadian dia, bahkan dia bisa membawa arah bagi dirinya itu di dalam pilihan-pilihan hidupnya itu. Gitu. Nah, itu yang saya kira nanti akan membedakan satu anak dengan anak yang lain. Nah, di mana peran orang tua di dalam konteks ini? Teladan tadi itu penting, tetapi bagaimana menjelaskan keteladanan itu di dalam sebuah kerangka konsep, itu yang kemudian juga harus kita lakukan.
pada anak kita, agar kemudian anak kita itu bisa memahami keteladanan itu di dalam sebuah kerangka konsep yang benar, bukan kerangka konsep yang salah. Sebab ada yang salah menganggap bahwa kegiatan orang tuanya itu telah menyusahkan keluarga. Dianggap tidak mempedulikan keluarga. Ada anak itu. Jadi akhirnya dia sengit dengan kegiatan orang tua, sengit dengan kegiatan dakwahnya itu karena dianggap menelantarkan orang tua, menelantarkan keluarga, ibu, istri dan sebagainya gitu. Nah, untuk saya kira itu. Terima kasih. Ingin bertanya tadi, waktu dulu saya sempat salah dalam memahami intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ya, ketika kita berdakwah, apa namanya, saya kan juga memimpin mahaliyah gitu ya. Saya kan saya udah saya mau memimpin dakwah gini. Saya merasa bahwa ketika memimpin dakwah saya menolong agama Allah, dan insya Allah Allah akan menolong keluarga saya gitu. Saya gitu. Kan for granted tadi. Tapi pada satu titik balik ternyata istri protes, dan yang lebih kerasa gitu adalah si anak gitu ya. Jadi anak minim sentuhan ayahnya gitu. Sentuhan. Kayaknya ada beberapa yang waktu dulu masih muda. Masih muda jadi emosinya termeledak-ledak gitu, anak kayak gitu. Dan kok kenapa saya udah berbuat dakwah, kok kenapa anak saya kayak gini gitu. Jadi otomatis gitu. Nah, dari situlah saya menyadari bahwa ada salah satu hal yang mungkin missing gitu ya. Missing itu artinya tidak ada alokasi waktu, misalnya alokasi kerja, alokasi buat dakwah, tapi minim alokasi alokasi buat anak gitu. Karena waktu dulu tuh ketika saat saya mau mengasihkan mau ngisi sesuatu atau mau berkunjung sesuatu, saya harus on time tuh, tapi ternyata anaknya nggak bisa kan, akhirnya diabaikan, dan akhirnya jadi agak anak yang pertama itu agak dan saya takut juga itu terkait dengan keberhasilan orang tua adalah ketika melahirkan anak yang lebih baik dari dia. Dalam konteksnya adalah salah satunya adalah dakwah gitu ya. Ada yang takutnya ada missing link gitu ya, missing terkait dengan itu. Nah, yang jadi pertanyaan gimana ya caranya? Saya kan udah berarti anak yang pertama itu agak kurang dekat dengan anak yang pertama, karena waktu dulu anak yang kesini alhamdulillah udah semakin dewasa itu sayanya. Gimana caranya membangun komunikasi yang mungkin agak traumatik dengan anak pertama yang anak pertama itu agak menjaga jarak dengan kita gitu. Dan saya juga takut ada missing link kepada mereka. Nah, gimana caranya? Mungkin ada trauma dulu. Nah, ini yang tadi saya sudah ingatkan bahwa kita ini memberi teladan itu di dalam sadarilah situasi yang tumbuh, karena itu bersesi-sesi gitu. Apa contoh praktisnya? Saya itu anak saya itu kalau saya datang dulu waktu awal-awal kita anak masih kecil dan kita punya mobil di awal-awal itu begitu saya datang itu anak saya itu dua itu keluar langsung berebut keluar. Dia ingin yang satu duduk di sebelah saya, yang satu ingin di pangku sambil nyetir gitu. Hampir selalu setiap kali saya datang itu begitu. Lalu juga begini, dia ingin naik ke punggung saya gitu, sambil saya suruh berangkang gitu, jadi kayak naik kuda gitu. Lain waktu dia ingin saya tidur telentang
Dia tidur tengkurap, masih kecil itu, lalu dia ingin diajak berguling-guling gitu. Berguling-guling, tapi tidak dilepas, jadi nempel itu guling-guling gitu. Jadi ada istilah dia paket lengkap gitu. Ada begini, ada begini, ada begini gitu. Nah, saya pernah mengatakan kepada, saya tidak tahu, saya lupa ya, di suatu forum atau pada apa. Jadi ketika anakmu begitu itu, maka penuhilah itu, penuhilah. Kenapa? Karena dia minta itu ya di sesi itu. Di sesi itu dia mintanya itu. Nanti kalau sesi itu lewat, dia mintanya sudah lain lagi. Paham maksud saya ya? Paham. Nah, gitu. Makanya saya pernah itu sama Azam itu main bola itu di dalam rumah. Di ruang tamu kita singkirkan ininya, jadi ruang tamu itu lesehan saja. Ruang tamu kita itu sudah nggak karu-karuan, udah nggak mirip ruang tamu saja. Nah itu gawangnya satu di pintu sana, gawangnya satu di situ. Saya main bola di situ sama dia. Mengapa? Karena dia lagi senang-senangnya main bola di situ. Ya udah rumah ya kuprak-kuprak kayak begitu. Memang itu usianya dia lagi begitu. Nah begitu sudah selesai lewat usianya udah nggak pernah lagi minta. Begitu saya datang lalu minta duduk di sebelah atau duduk di di pangkuan saya nyambil nyetir, udah nggak lagi. Yang naik ke punggung sudah nggak lagi, yang guling-guling tadi sudah nggak lagi, selesai. Malah kalau sekarang kita ajak dia begitu, dia sudah nggak mau. Gitu. Nah banyak orang tua itu kurang menyadari itu. Bahwa anak itu, dia itu ada di dalam fase itu dan dia maunya seperti itu. Maka semua anak saya itu saya ngelatih berenang. Gitu. Azam itu saya ngelatih berenang. Kemudian yang kedua itu saya berenang. Jadi waktu kecil itu ya saya berenang sama mereka. Bahwa di sekolah itu diajari berenang, iya, tapi kita ikut di situ. Kedekatan itu kedekatan yang tumbuh melalui sesi, di dalam sesi-sesi. Nah kita kadang-kadang melupakan itu. Jadi kita bicara kedekatan itu sebenarnya kedekatan sesional gitu. Nah karena itu untuk antum Mas Dian nggak perlu khawatir. Antum telah katakanlah anggap saja melakukan kesalahan di sesi 1, 2, 3, 4. Tapi kan anak masih terus tumbuh, ada sesi 7, 8, 9, 10. Nah, antum datanglah di sesi 7, 8, 9, 10. Sudahlah yang kemarin sesi 1, 2, 3, 4, 5 itu lewat ya sudah. Itu. Tapi datanglah di sesi 8, 9, 10 yang tentu ininya beda. Pendekatannya berbeda. Kalau sesi 1, 2 tadi itu ya berenang bareng, kan, kemudian guling-guling tadi itu, kemudian naik kuda-kudaan, main kuda-kudaan, gitu, main bola segala macam itu sesi 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Tapi kalau sudah ke sana mungkin 6, 7. Dalam apa? Dalam bentuk dialog, diajak jalan-jalan sambil bicara dan sebagainya gitu. Kita share ini, share itu dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada kata berhenti, tiada henti. Jadi antum jangan merasa sudah kehilangan kesempatan. Enggak, masih ada. Karena tadi itu, ini kan tumbuh terus. Bahkan sampai pun tadi saya sebut momennya kita ini sudah pensiun itu masih proses keteladan itu diperlukan. Nah saya ingin teruskan ke ini, ke Ummu Hadisah. Bagaimana soal reputasi? Nah mungkin tadi antum juga merasa kayak reputasi kita di hadapan anak itu kurang bagus. Tidak apa-apa. Tidak ada orang yang sempurna. Kita sendiri juga bisa aja suatu ketika kita melakukan kesalahan gitu. Yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah bagaimana setelah kesalahan itu dilakukan. Yang satu tidak menyadari kesalahannya karena itu proses recovery itu tidak berjalan. Yang satu menyadari kesalahannya, proses recovery berjalan. Nah kalau tentu kita memilih yang kedua. Kalau kita memilih yang kedua, maka insya Allah reputasi itu akan membaik. Membaik. Jadi kita jangan berhenti pada satu fase. Tuh. Kalau satu fase itu salah, umpamanya lanjutkan fase berikutnya. Ini kan kita ini seperti air yang terus mengalir. Toh. Anak kita juga terus mengalir.
seperti air yang ada di dalam selokan itu, mengalir terus. Nggak ada saatnya air itu berhenti, nggak ada. Hidup kita itu nggak ada berhenti, terus ngalir. Anak kita tumbuh, kita juga tumbuh gitu. Ada salahnya kita keceklong, tapi bangkitlah untuk terus hidup bersama anak-anak kita, membangun reputasi yang tadi disebutkan. Bagaimana kita memperbaiki? Ya memperbaikinya pada fase berikutnya. Gitu. Kan anak mungkin dia melihat ada kekeliruan pada kita di anak usia SD umpamanya, dia lihat. Tapi begitu di anak usia SMP, kita terlihat pada satu hal yang baik, dia akan melupakan yang kemarin. Itu kan melupakan. Insya Allah dia akan lebih respect kepada kita ini hari. Itu ketimbang sebaliknya. Dulu reputasi bagus, sekarang salah. Nah, ini yang akan terekam di awal, di akhir ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, mungkin satu lagi Ustaz, terkait dengan keteladanan ketika anak itu sudah tidak bersama kita, Ustaz. Yeah. Nah, apakah seperti apa kita memberikan keteladanan kepada mereka? Ya, itu berarti kita tinggal menjalin komunikasi. Gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk keteladanan itu tidak akan pernah habis. Ketika berpisah, keteladanan macam apa yang bisa kita berikan? Keteladanan di dalam misalnya membangun visi misi bagi yang bersangkutan. Keteladanan di dalam bagaimana ketika kita menghadapi persoalan. Itu kita bisa menyampaikan contoh-contoh pada kita yang terjadi pada kita atau yang kita alami pada anak kita. Dia lagi sekolah misalnya jauh di luar kota sana. Kan kita juga pernah sekolah. Nah, kita bisa memberikan pengalaman kita waktu sekolah dulu seperti apa. Itu Hasyam dulu kuliah di UGM, saya juga di UGM. Itu kita dulu aktif di Jamaah Salahuddin, unit kerohanian Islam. Nah, kita bisa sampaikan gitu. Begini gitu. Bagaimana menjalin komunikasi, bagaimana membagi waktu, perhatian dan sebagainya gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Itu keteladanan yang bersifat verbal kan gitu. Yeah. Kita sampaikan gitu. Sehingga dia bisa mengerti apa yang harus dilakukan dalam posisi itu ya. Dia sudah tidak melihat saya karena kita ada di sini, dia ada di sana kan gitu. Tapi komunikasi dan sebagainya itu akan memberikan impresi kepada dirinya tentang bagaimana dia harus bertindak gitu berdasarkan pengalaman dari orang tuanya itu. Nah, itu sangat bermanfaat itu bagi yang bersangkutan gitu, ya. Termasuk juga ketika misalnya anak saya yang kedua itu juga jauh, itu dia kuliah di Unpad di Bandung. Nah, dia merasa sangat senang ketika dia ditempatkan di satu tempat kalau bahasa kita rumah binaan gitu. Karena dia bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dia membangun kebiasaan taklim, sakofa, kemudian sholat malam ya. Kemudian tempatnya sangat sederhana sebenarnya gitu. Tetapi dia merasakan itu sebagai sebuah kebaikan gitu. Tetapi kan itu tidak tiba-tiba kan, tidak tiba-tiba. Artinya kita yang tadi saya sebut tuh membangun konsepsi pada dirinya untuk mengabstraksi apa yang langkah yang kita lakukan sehingga cocok itu, sehingga cocok dengan yang dialami. Ini bagian yang tidak mudah sebenarnya. Tetapi kalau itu dibangun, itu akan kena. Gitu. Sebab kalau tidak itu kan begini. Misalnya begini. Kita taruh di rumah binaan gitu. Tapi yang bersangkutan ngerasa, oh ini itu kok kayak
gitu, bukan kayak tempat kos tapi kayak pesantren misalnya. Dia ngerasa nggak suka, harus sholat jamaah harus sholat bareng-bareng, harus sholat jamaah, harus diingatkan, selalu diingatkan untuk puasa Senin Kemis. Itu ada loh anak yang nggak suka begitu kan, ada. Nah itu kan berarti apa mau kita di dalam konteks keteladanan tadi itu tidak ditangkap secara abstraktif itu oleh yang bersangkutan. Jadi makin besar anak itu abstraksi konsep apa yang kita contohkan, kita lakukan dan kita kenakan pada dia itu menjadi sangat penting gitu. Nah di situ dialog itu harus dibangun gitu ya. Ini izin bertanya, apakah saya salah bila anak yang paling besar perempuan kurang dekat dengan saya, abahnya? Sekarang anak saya mondok di pesantren. Naturalnya itu memang anak itu dekat kepada ibu, itu naturalnya itu. Ya jelas lah ya, karena ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui, ibunya yang macam-macam itu. Tapi kalau saya dulu itu semua anak saya memandikan pertama itu semua anak saya. Istri saya belum berani, belum bisa, saya sudah berani, saya bisa. Sampai mertua saya itu heran lihat saya itu. Lebih terampil daripada perawat itu, membolak-balik itu kan jarang, nggak berani kan. Jadi kalau anak mandikan, bayi mandikan kan terlentang kan. Coba ingat nggak dulu punya anak bayi pertama itu bagaimana memandikan ditelungkupkan. Nah, itu kan harus kayak sedikit akrobat dan gitu. Itu saya semua gitu yang memandikan. Nah jadi tapi toh begitu tetap aja anak itu dekat kepada ibunya, itu sudah naturnya gitu. Nah tinggal bagaimana kita memerankan diri sebagai ayah itu, sebagai bapak di situ. Nah bapak itu kan yang diperlukan oleh anak itu adalah guidance tentang bagaimana dia mengambil langkah-langkah, terutama kalau sudah fase-fase menuju dewasa, SMP, SMA itu sudah mulai, SMP, SMA itu sudah mulai sebenarnya. Pada suatu hari saya agak terkejut ketika Azam itu pingin ke Semakbu. Semakbu itu sekolah menengah analisis kimia gitu. Saya agak kaget. Saya kaget itu bukan berarti Semakbu jelek, bukan ya, tetapi kok ke sana gitu. Nah rupanya memang itu dipengaruhi oleh teman-teman dia di SMP itu. Lalu satu hari saya ajak bicara dia, Azam, kenapa ke Semakbu? Ya pokoknya begini, dia kasih alasan. Nah sekarang gini, Azam setelah lulus SMA itu mau kuliah apa enggak? Dia bilang mau. Kalau mau, kira-kira itu tepat enggak? Atau mestinya di sekolah umum, menengah umum, atau menengah kejuruan? Semakbu itu umum atau kejuruan? Kejuruan. Ya kan? SMK atau itu sekolah menengah kejuruan. Jadi mestinya ke SMA umum atau kejuruan. Nah, dia bilang mestinya di umum gitu. Kalau kejuruan kan memang untuk kerja. Nah, jadi kalau kejuruan, kalau milih kejuruan, tepat nggak kalau pengen kuliah? Nggak tepat. Nah, selesai. Sampai di situ selesai. Jadi kita tidak mengatakan itu keliru, tapi dia sendiri yang kemudian mengatakan bahwa pilihan itu tidak tepat. Gitu. Waktu itu, nah kalau sudah milih kemana itu sudah pilihan dia. Kita sudah tidak ikut-ikutan. Kita memberikan kebebasan kepada dia mau di sana. Nah maksud saya orang tua, ayah ini bisa memberikan guidance seperti itu, guidance dan ketegasan. Begini, jangan begitu. Itu makin penting ketika dewasa. Nah kedekatan anak dengan ayah itu bisa melalui proses semacam ini. Itu. Jadi kalau kedekatan dengan ibu itu bersifat fisiologis dan psikologis, gitu. Kalau kedekatan dengan ayah itu bisa bersifat filosofis, politis, ideologis, kira-kira begitu. Ya Allah. Nah, jadi kalau ditanya tadi itu, saya kok ngerasa, nah tinggal dilihat gitu, ada nggak bangunan
filosofis, politis, ideologis kita kepada anak? Ada nggak bangunan itu? Kalau tidak ada, ya nggak akan bisa. Antum itu sudah kalah secara fisiologis, psikologis sudah kalah sama istri. Karena kan nggak mungkin kita itu menggantikan anak kita untuk melahirkan, kan nggak mungkin. Ya kan, mengasuh segala macam, menyusui, nggak mungkin gitu. Apalagi kalau memandikannya juga nggak pernah gitu. Bagaimana mau dekat itu? Tadi kan saya hanya cerita saja bahwa saya dulu itu juga begitu. Nah, jadi mesti di sini filosofis, artinya dalam pemikiran-pemikirannya abstraktif tadi itu, kemudian politis dan ideologis itu. Nah, ini ketika dewasa ini. Makanya kemudian biasanya ketika dewasa itu anak mulai bergeser. Tetap dekat kepada ibu, tetapi hal-hal lain sudah mulai kepada ayah gitu, ya, gitu. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi ya, di dari Hina Ulfa, ya, dari Purwakarta. Mau nanya Ustaz, anak lelaki kan sudah punya kewajiban menghidupi dirinya sendiri saat balik. Apakah boleh melatih anak lelaki harus bisa menghidupi dirinya sendiri saat baru balik, misalnya diajari jualan? Ya, begini, poinnya itu adalah ini yang disebut dengan jiwa entrepreneurship itu menurut saya memang harus ditanamkan kepada anak itu, wirausaha. Makanya kalau kita punya sekolah itu kan ada namanya Insantama Market Day. Itu kalau SD kelas 1, 2, 3 pembeli, 4, 5, 6 penjual. Wow, luar biasa itu, anak-anak senengnya luar biasa itu. Sebagai pembeli senang karena itu kesempatan untuk jajan. Hari-hari nggak boleh jajan. Itu momen yang paling dinantikan oleh anak-anak itu. Sepanjang tahun begitu tahu ada IMD senang sekali. Kemudian yang 456 senang sekali. Dia jualan. Kenapa? Dia dapat untung. Dapat untung. Itu kali pertama mereka merasakan untung. Dia kan diajari ngitung. Berapa sih modalnya? Itu ya, dulu anak saya itu jualan es krim gitu. Jadi dia ambil dari lote, dihitung harganya sekian, dijual sekian gitu. Itu untungnya bisa sampai harga 1.000 dijual 3.000 gitu. Jadi untung berapa itu? Iya. Nah, tapi dasar anak. Mestinya modalnya dikembalikan ke bapaknya, tapi modalnya diambil juga sama dia. Jadi semua duitnya habis itu. Senang luar biasa. Jadi bukan hanya boleh, bagus. Oh begitu, Kina Ulfa Aziza alumni Santama. Iyalah, pasti ngalami itu yang namanya itu. Iya bagus itu. Dan wirausaha itu menurut saya penting sekali, karena nanti ini akan menjadi basis untuk dia berkreasi dalam usia dewasanya untuk membangun usaha sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang dakwah itu penting sekali kita punya kemandirian ekonomi supaya kita punya kemandirian politik dan ideologi. Banyak orang itu yang tidak mandiri secara politik dan ideologi disebabkan oleh dia tidak mandiri secara ekonomi. Nah, bagaimana kita mandiri secara ekonomi? Ya kita harus punya kemampuan untuk bukan mencari pekerjaan, mencari uang. Nah, itu saya selalu mengingatkan bahwa yang kita cari bukan pekerjaan tapi uang. Kalau antum mencari pekerjaan, sudah dapat pekerjaan, gak dapat uang, jangan marah kalau nggak mau cari pekerjaan kok. Uangnya sedikit, maka carilah uang. Carilah uang itu maksudnya bagaimana cara kita mendapatkan uang. Nah, itu beda dengan cara mencari pekerjaan. Kalau mencari uang itu berarti kita berkreasi tentang bagaimana. Kalau mencari pekerjaan berarti kita mencari orang yang punya pekerjaan untuk memperkerjakan kita, kan gitu. Beda di situ. Nah, jadi wirausaha itu, jiwa entrepreneurship itu penting sekali ditumbuhkan pada anak. Bahwa dia nanti mau bisnis atau tidak usaha itu nanti. Tetapi ditanamkan ke pengertian-pengertian dasar. Dan saya juga punya pengalaman begitu sejak usia kecil sekali. SD itu saya itu jualan es ini loh, es. Kalau dulu bahasanya es mambu di Jogja itu. Jadi kita ambil dari pabrik es lalu kita bawa,
termosnya itu sama temen. Tahu nggak cara menawarkannya? SC10 manggilu luru seringgit siji. Paham nggak? Nggak paham ya? Sirajul Falah nggak paham ya? Ini bahasa Jawa. SC10 karena begini kan, itu yang ditusuk itu atau yang dibungkus plastik. Manggilu luru, manggilu itu 5 rupiah, luru itu 2, seringgit siji karena harganya seringgit itu 2,5 rupiah. Itu kelas, itu SD saya, itu sudah jualan kayak begitu. Kelas 2 SD sudah itu keliling kampung. SMP ada, SMA itu saya jadi tukang parkir. Lebaran di Gembira Loko Kebun Binatang itu biasanya penuh itu pengunjung dari berbagai daerah. Nah, kita sewa lahan lalu sama teman-teman itu kita buka parkir di situ. Wow, penuh itu. Selama Lebaran hari kedua, ketiga dan seterusnya itu. Kita dapat untung itu 68.000 waktu itu, 68.000, 8 orang jadi masing-masing dapat 8.000. 8.000 itu emas waktu itu harganya 1 gramnya itu kalau tidak salah harganya itu 1.000 kalau nggak salah ya. 60 gram. Ya, 60 gram 60 juta. Nah, itu kalau 8 ya itu 8 juta. Itu SMA tuh. Lalu jualan kaos, jualan sali pisang goreng. Nah, itu diawali dari SD. Itu. Terus sampai ini hari nggak berhenti. Pengusaha itu apa sih? Pengusaha itu kan yang melakukan usaha, namanya pengusaha. Ya, dan kita ini sebenarnya pengusaha semua. Sepanjang kita berusaha itu namanya pengusaha. Nah, begitu. Jadi bagus itu. Ibu Kina, di mana nih Ibu Kina ini? Baik, saya kira itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta dan pemirsa, kita orang tua itu punya peran sangat besar dalam mendidik anak. Karena itu letakkan visi, misi, filosofi, dan strategi dengan benar agar kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Meskipun hasil itu tidak semata-mata ikhtiar kita, karena di sana ada faktor-faktor lain. Yang utama tentu saja adalah faktor di anak yang bersangkutan. Kita mendidik anak itu mendidik orang yang dia bisa begini, bisa begitu. Sudah ditaruh di A, bergeser ke B. Kita ini tidak sedang membangun rumah, jembatan, gedung, yang sekali kita meletakkan batu di situ nggak akan geser kemana-mana sampai orang menggesernya. Tapi kalau mendidik anak, orang, manusia itu dia bisa berubah. Karena itulah maka penting bagi kita itu untuk dari sisi kita ikhtiarnya harus ikhtiar dengan filosofi, visi, misi, dan strategi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah dengan doa tadi itu, ya, agar insya Allah anak-anak kita ini menjadi tumbuh anak yang soleh dan solihah, generasi Robi Rodia menjadi generasi yang kuat yang akan menjadi simpanan kita di akhirat kelak, dan insya Allah masuk surga secara bersama-sama. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Begitu insya Allah. Demikian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.